Kami menyembah Allah yang hidup dengan segenap jiwa, tubuh dan roh kami. Karena Allah adalah roh, karena itu kami akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapa, terima kasih Allah yang hidup, Engkau hadir di tengah kami pagi hari ini. Engkau yang mengurapi setiap pribadi. Engkau yang mengurapi, menguasai lidah bibir hamba-Mu, sehingga tidak ada kebenaran firman yang kembali sia-sia pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, hati kami siap terbuka untuk benih kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang hatinya siap untuk benih kebenaran firman Tuhan, mari bersama katakan, amin. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom, shalom. Shalom. Saudara, minggu-minggu ini sudah ada yang berubah belum di City Tower? Apanya yang berubah, Bu Mira? Ya, pohon Natalnya. Kali ini Christmas tree yang besar tidak ada di hall, tapi ada di mana-mana di luar sana, sehingga punya itu spot foto yang instagramable. Yeah. Kita akan memanfaatkan kemajuan teknologi, yaitu LED, supaya tahun ini ya LED-nya maksimal. Ya. Natal. Saya kira setiap kita senang sekali ya, tiap kali Natalan ya. Saya ingat kalau Natalan itu saya nabung loh berbulan sebelumnya, waktu kecil ya. Beli apa? Beli permen, beli coklat, ya. Jadi pengen berbagi-bagi gitu loh, ya. Sampai ibu saya bilang, kamu itu kalau Natal center klasan katanya, ya. Selalu bagi-bagi, berbagi sukacita, ya. Tapi nggak murni nyimpen uang jajan, saudara. Uang jajan ada, tapi saya juga beroperasi di kantong-kantong baju papa saya yang digantung. Supaya bisa beli permen dan coklat lebih banyak, plus komik, saudara. Saya gila komik dulu. Ya. Natal identik, ya, identik dengan cemara. Ya, kenapa cemara? Karena cemara itu adalah ya everlasting tree, pohon yang di musim dingin pun tetap hijau, itu cemara. Berbicara keabadian yang menjadi goal, tujuan saudara dan saya. Saudara mau bayar harga jadi Kristen, meninggalkan banyak kenikmatan yang ditawarkan dunia, tentunya kita ingin masuk dalam kekekalan. Dan cemara adalah lambang kekekalan. Cemara biasanya pohon Natal itu kan dikasih lampu-lampu, tentunya ya betul, karena di dalam Yohanes 8 ayat 12 Tuhan katakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan memiliki terang kehidupan. Saudara mau terang hidupnya itu cuma satu, di dalam Kristus. Kristus di dalammu, maka engkau akan punya terang kehidupan. Bulan depan kita ngerayakan Natal. Ya. Saya percaya kita nggak ngerayakan Natal baru sekali, 2 kali loh. Ya. Sudah so many times ya, we celebrate Christmas. Tapi ada yang berubah gak sih? Natalan merubah kita enggak? Ada dampak perubahan kita enggak saat Natal? Saudara, banyak orang merayakan Natal berulang-ulang, ya, tapi enggak ada yang berubah. Alasannya pasti, ya Tuhan Yesus tidak berubah kok. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Aku yang enggak berubah. Dableknya enggak berubah, pelitnya enggak berubah. Saudara, parah saudara merayakan Natal. Natal adalah lambang bagaimana Kristus merubah kita. Dulu orang yang nggak punya pengharapan, orang berdosa, upah dosa adalah maut, sekarang jadi orang yang punya janji kehidupan kekal dan janji keselamatan. Harus ada yang berubah. Kristen ngerayakan Natal dengan preparation yang luar biasa. Wah, seragamnya apa? Seragamnya merah atau hijau? Wah, scroll di itu online. Ya. Kalau beli online itu kan kita selalu terpancing beli lagi dan beli lagi, enggak?
Sudah dapat blus merah ini, scroll lagi, dapat lebih bagus, lebih murah. Scroll lagi, dapat lebih bagus, lebih murah. Akhirnya beli setengah losen, saudara. Dipakai 1 kali event. Ya. Persiapan fisik begitu luar biasa. Setiap kita sebagai orang hidup ini kan selalu ingin improvement, toh. Tidak ada yang mau dari Natal ke Natal kita keadaannya sama. Pekerjaannya sama. Keributan rumah tangganya sama. Penghasilannya sama. Kita mengharapkan tiap Natal tahun depan kita dapat blessing lebih, ada breakthrough. Tapi satu yang dipertahankan stabil tidak berubah adalah pertumbuhan rohaninya. Karena itu hari ini saya bicara tentang grow. Bertumbuh. Saudara, Kristen Natalan berkali-kali tidak ada yang berubah dan tidak bertumbuh. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap begitu. Saudara, Natal adalah saat terbalik untuk kita periksa diri. Evaluasi. Yang katanya setelah punya Yesus dalam diriku. Yesus adalah sang kebenaran. Kita punya truth dalam diri kita. Ada enggak yang berubah? Ada dampaknya enggak? Saudara, bukankah sebagai manusia kita ini kan bertumbuh toh? Ya, dari sejak janin di kandungan, jadi bayi, lalu batita bawah 3 tahun, balita bawah 5 tahun, anak-anak, teens, remaja, youth, pemuda, adult, dewasa, lalu ketemu jodoh, lalu berkeluarga, lalu jadi orang tua. Orang tua sekian lama akhirnya jadi mertua. Saudara, bertumbuh. Hidup kita ini untuk bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Tapi banyak orang percaya tidak mau bertumbuh soal spiritualnya. Saudara, setiap kita yang mengaku orang yang punya Kristus, sang kebenaran dalam diri kita, harus bertumbuh secara rohani. Ya. Bertumbuh. Kalau Tuhan berikan waktu dalam hidup kita adalah kesempatan untuk kita bertumbuh. Bertumbuh itu ya melalui proses. Orang nggak akan bertumbuh kalau nggak ada proses, nggak melewati proses. Ya. Proses mengajar kita. Ya. Kita belajar dari proses dengan disiplin. Dari kata disiplin ini ada kata disciples. Murid. Murid itu yang mau diajar. Punya hati yang mau diajar. Saudara, proses tidak selalu berbicara sukses story loh. Ya. Proses itu berbicara juga kegagalan dan kesalahan yang kita buat. Jadi kalau orang tidak pernah belajar dari kegagalannya, nggak pernah belajar dari kesalahannya, orang itu sebetulnya mensia-siakan proses. Yang namanya proses itu nggak enak. Siapa di sini yang senang diproses? Oh, nggak ada yang senang diproses. Semua sudah stabil, aman, binen. Ya. Ingat loh, tanpa proses juga nggak akan grow. Proses adalah kesempatan untuk kita bertumbuh, sebab melalui proses kita belajar, we learn, termasuk disiplin, disciples, menjadi murid, ya. Menjadi murid Kristus. Matius 28 ayat 19 katakan dengan jelas, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Go therefore and make disciples of all nation. Puji Tuhan, siang hari ini sudah ada cicilan tuean jiwa. Ada 3 jiwa yang menyerahkan diri untuk dibaptis yang nanti. Ya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya berharap tahun ini Desember itu panen baptisan, saudara. Dibaptis. Dan baptis bukan cuma selesai baptis, sudah selesai. Beli kalung salib 3 on, terus kemana-mana sudah rasanya kudus. Enggak, saudara. Dibaptis mesti ikut
Kelas pendewasaan rohani supaya firman itu ngerti dan makin ngerti bahwa firman bukan cuma janji nikmatnya, tapi ada proses yang dijalani untuk kita bertumbuh dewasa rohani. Karena itu ada kelas soil. Ya, saudara bisa daftar nanti kelas pendaftaran pendewasaan rohani. Ya. Kalau kita mau jadi murid, disciples, ya kita mesti jadikan Yesus sebagai guru. Guru itu apa sih bahasa Jawanya? Digugu dan ditiru. Digugu itu ditaati, ditiru ya ditiru. Yesus jadi contoh teladan kita, tapi dengan ketaatan total. Banyak di antara kita mau, ya, tapi tidak mau taat. Mau meniru tapi tidak mau taat. Saudara, setiap kata orang percaya cuma satu. Menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Amin gak saudara? Tidak mungkin lah. Itu Yesus Tuhan, jadi sempurna seperti Yesus. Saudara, kita tidak dituntut untuk masuk dalam kekekalan harus sempurna seperti Yesus. Persis, tidak. Tidak akan pernah karena dia adalah Allah, Sang Pencipta, saudara ciptaan. Tapi kita dalam proses berusaha untuk makin banyak, makin niru apa yang Yesus teladankan selama hidupnya. Dalam pengajarannya 3,5 tahun di dunia. Saudara, 3,5 tahun dia mengajar bukan untuk sekedar, ya, tapi untuk menjadi teladan. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kalau kita mau grow, kita harus menyangkal diri. Saudara, menyangkal diri itu artinya bukan diri kita sendiri. Eksistensi diri kita bukan yang utama. Tapi biar Kristus yang berdaulat dalam diri kita, mengutamakan kehendak Kristus melalui keadaan hidup kita, melalui diri kita. Di dalam Galatia 2:20 katakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, hidup bukan untuk diri kita sendiri berkuasa berdaulat, tapi Kristus yang berdaulat dalam diri kita. Galatia 2:20 kalau suruh saudara, kalau Kristus hidup dalam diri kita, yang ngomong pasti bukan kita. Amin enggak? Orang lain yang ngomong, ini orang baik banget seperti Yesus. Ada Yesus di dalamnya. Harus pihak lain. Kalau kita merasa Kristus hidup dalam diri kita, pasti Kristus enggak hidup dalam diri kita. Atau hidupnya on off. Tergantung situasi dan kondisi. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 tertulis demikian. Sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, untuk menjadi selamat itu percaya Yesus. It's easy. Easy atau enggak? Percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, kau punya keselamatan. Tapi untuk menjadi murid Kristus, ya, ini beda saudara. Bukan sekedar orang yang selamat. Menjadi murid Kristus, tadi dikatakan harus menyangkal diri. Artinya Kristus berdaulat dalam diri kita. Kristus punya otoritas untuk mengintervensi setiap aspek hidup kita. Artinya Yesus bisa menyatakan dirinya, Yesus bisa menyatakan eksistensinya melalui kehidupan sehari-hari saudara dan saya loh. Yang tadi saya katakan, orang lain lihat, orang ini baiknya kayak Yesus. Yang belum kenal Yesus pun akan pengen tahu siapa itu Yesus. Ya.
Menjadi seperti Yesus itu harus diekspresikan melalui apa? Ya pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, action kita. Orang bisa kenali ada Yesus dalam diri orang ini. Benar ini yang namanya Kristen, orang yang punya Kristus dalam hidupnya. Lawong perbuatannya kayak gitu, lawong hatinya baiknya kayak gitu, lawong murah hatinya kayak gitu, lawong lemah lembutnya kayak gitu. Artinya buah roh itu teraplikasi, termanifestasi melalui hidup kita sehari-hari. Saudara, kalau saudara dan saya orang Kristen yang bertumbuh, ya, yang pertama, jadi orang tebusan kita harus menjadi murid. Orang berdosa, upah dosa adalah maut, kita ditebus, kita jadi orang yang diselamatkan. Kita ini objek. Orang yang bertumbuh tidak cukup jadi objek, tapi harus menjadi murid. Bukan sekedar orang tebusan, tapi menjadi murid. Tadi murid saya katakan ikut gurunya, digugu dan ditiru, obey dan ngikutin, following, mengikuti apa yang Yesus teladankan. Ya. Saudara, harus berubah. Orang yang bertumbuh itu dari orang tebusan yang pasif sebagai objek menjadi murid yang aktif, bahkan menjadi pemurid. Tapi ingat, orang nggak akan bisa memuridkan kalau dia belum dimuridkan. Saudara harus dimuridkan dulu, baru saudara bisa memuridkan. Orang yang nggak pernah ngalami jadi murid, sulit untuk memuridkan orang. Karena nggak punya pengalaman. Sama seperti orang tua. Orang tua kan pernah jadi anak. Ya, karena itu dia tahu. Tapi anak belum pernah jadi orang tua. Karena itu orang tua kadang-kadang lihat, ya, sudut pandangnya jauh lebih luas, lebih jauh. Karena dia udah pernah jadi anak-anak yang kadang-kadang pikirannya pendek, mau cepet. Ya. Orang tua punya pertimbangan lebih, karena dia udah mengalami yang namanya failures and mistake. Dia udah belajar melalui proses waktu anak-anak untuk menjadi orang tua. Dia mengalami, ya, kegagalan dan kesalahan-kesalahan. Dan tidak akan diulang lagi. Saudara jadi murid, tapi kalau mau memuridkan harus dimulai dari dirimu sendiri, melalui ketaatan kita praktek firman. Ya. Artinya kita dimuridkan oleh guru agung kita melalui kebenaran firman yang hidup, praktek firman dalam hidup kita sehari-hari. Orang yang bertumbuh dari orang tebusan yang pasif menjadi murid dan menjadi pemurid, ini aktif. Berubah statusnya. Ya. Yang kedua, berubah prioritasnya. Orang yang bertumbuh itu berubah prioritasnya. Ya. Matius 4 ayat 18-20, murid-murid Yesus yang pertama. Di ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku. Ya. Dan kau akan kujadikan penjala manusia." Prioritasnya harus berubah. Dulu saudara penjala ikan, artinya you hidup untuk living, income. Tapi sekarang kau menjadi penjala manusia. Melalui hidupmu, melalui karirmu, melalui profesimu, engkau bisa menjadi penjala manusia. To attract people. Bulan lalu saya khotbah mengenai kalau One MPFC itu harus all out, menggunakan semua yang ada. Ada yang masih ingat nggak? 4C. Use your charm.
Gunakan pesonamu, daya tarikmu, supaya orang seneng relate sama kamu. Yang kedua apa? Show your change, tunjukkan perubahanmu. Dulu pelit, sekarang murah hati, nggak royal. Murah hati, artinya kita berbagi tapi bijak. Dan choose, memilih, tidak random, ada sasaran pasti, ada target. Dan yang terakhir apa C-nya? Ya? Ya? Pak Ferry? Ada yang ingat? Kolaborasi, partnernya harus tepat, God Almighty. Ya, yang janjinya dalam Roma 8:28 bahwa kalau dia turut bekerja bersama kita, hasilnya pasti kebaikan. Ada garansi loh. Ya. Saudara, prioritasnya berubah. Ya. Hidup dunia perlu ongkos, ya. Tapi kita tidak habis-habisan hanya untuk yang sementara. Kita sekaligus bekerja untuk yang punya nilai kekekalan. Ya. Kita ingat Paulus itu, ya, profesionalnya jalan sebagai pembuat tenda, tapi tugas ilahinya juga habis-habisan, tidak setengah-setengah. Ya. Kenapa Yesus memakai istilah penjala manusia? Ya. Penjala manusia. Manusia, ya, menjala itu kan cari, seek and catch. Orang kalau mau jala ikan itu tidak asal ngawur loh. Dia akan cari, ya, yang mana daerah ini yang banyak ikannya. Karena itu ada yang disebut pawang ikan. Kalau di Indonesia ini kan hebat, semua ada pawangnya. Ya. Tahu di sini tempat ikan ngumpul, di sini tempat ikan wanita arisan, sini tempat ikan sosialita ngumpul ngopi-ngopi. Ya, tebarkan di situ pasti banyak tangkapannya, kan begitu. Ya. Saudara, menjadi penjala manusia artinya melalui hidup kita. Tadi saya katakan pekerjaan, profesi, apapun talenta yang Tuhan percayakan, ya. Untuk jadi kesaksian banyak orang dan membuat mereka pengen tahu dan pengen kenal siapa itu Kristus yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, yang pertama adalah apa yang berubah? Statusnya berubah. Jadi sekedar orang tebusan yang pasif menjadi murid, bahkan menjadi pemurid yang aktif. Yang kedua, prioritasnya berubah dari dulu yang sementara, ya. Ntar dulu kalau yang sementara udah ndak habis 7 turunan baru aku, oh no, saudara, terlambat. Terlambat. Ingat orang kaya? Ya, dia bilang lumbungku banyak sampai 17 keturunan nggak habis. Ah, bersenang-senanglah. Malam itu nyawanya dicabut, saudara. Kehilangan kesempatan. Saudara jangan pernah menunda. Strategi terakhir iblis membuat orang Kristen tidak pernah mendapat jiwa bagi kerajaan surga karena suka nunda. Aduh, Natal tahun ini aku tergerak, One MPFJ, One More Person for Jesus. Itu opung 1 itu aku tergerak pengen mendoakan dia, pengen beritakan kabar baik sama dia. Pas pertemuan Natal keluarga, opungnya masuk angin, nggak jadi datang. Oh ya, memang belum waktunya Tuhan. Nanti tahun depan, Natal tahun depan. 3 minggu kemudian, is dead, saudara. Habis kesempatannya. Tuhan sudah taruh untuk doakan opung. Tuhan sudah taruh untuk beritakan. Dan saudara tahu, ketika kita merespon dalam waktunya Tuhan, Allah yang bekerja. Karena kita udah lakukan bagian kita cuma ngomong bung. Opung ini udah diberkati luar biasa, umur sudah sekian. Sebentar lagi pasti dipanggil pulang, kan? Ya. Mau kemana opung? Saudara, cuma gitu loh. Kita aja gitu aja nggak mau lakukan. Ditunggu tahun depan karena opungnya masuk angin. Saudara, banyak kali kita menghilangkan kesempatan. Banyak kali kita menghilangkan kesempatan.
Di dalam rumah tanggamu banyak kuping yang siap mendengar kabar baik. Saudara, di dalam rumah kita, orang-orang yang membantu kita menikmati berkat Tuhan, banyak sekali mereka yang sebetulnya titipan Tuhan untuk mendengar kabar baik dari mulut saudara. Tapi tentunya harus balance. You ngomongnya tentang firman, kabar baik, tapi kelakuanmu menindas habis-habisan, you jadi batu sandungan paling gede, saudara. Sampai Maranatha dia nggak akan malah dimenangkan. Karena dia lihat nggak matching. Yang diomong sama actionnya, aduh, bumi dan langit. Jangan sampai jadi orang Kristen. Jangan sampai kenal sama Yesus. Anak buahnya aja Honghyam begini. Saudara. Saudara kalau bilang One MPFC mau nuai paling gampang, ya di dalam rumahmu. Banyak sekali titipan Tuhan. Kita nggak pernah nyadar. Mereka titipan Tuhan. Mereka perlu bukan sekedar dengar, mereka perlu rasakan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. The way you talk, the way you order, the way you control, semua harus diperhatikan, saudara. Diperhatikan. Kalau tidak berubah, you sedang mensabotase hak keselamatan orang titipan Tuhan di rumahmu. Fokus tujuan hidupnya berubah. Ya. Artinya kalau dulu dalam segala hal kita banyak me-nya, sekarang biar dia. Oh, Natal City Tower, kalau bukan gua panitianya, nggak lancar. Saudara, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita dikasih privilege, do something for the kingdom, jangan merasa kita sudah berkontribusi besar untuk kerajaan sorga. Saudara, bagian kita kecil. Karena semuanya Allah yang bekerja, Roh Kudus yang berkarya saat kita melakukan bagian kita. Saudara, Yohanes 3 ayat 30 katakan, ya harus makin bertambah, tetapi aku harus semakin berkurang. Ya, fokusnya bukan me, myself, saya, tapi dia di dalam saya. Dia yang memampukan saya, dia yang mempercayai saya sampai hari ini. Saudara, tiap pagi kita sebelum pelayanan kita berdoa dengan tim inti musik. Ya, kalau giliran saya doa, saya cuma Tuhan terima kasih. Sampai hari ini kami masih dilayakkan, masih dipercaya untuk melayani Tuhan. Karena bukan kuat gagah dan kehebatan kita kalau kita bisa melayani dia. Kita hanya melakukan, meresponi panggilannya dan menggunakan kesempatan yang diberikan. He must increase but I must decrease. Inilah tanda spiritual growth. Tanda dari pertumbuhan rohani ketika kita bukan lagi sayanya yang banyak, tapi dia di dalam saya. Saudara pernah nggak dengar temen yang ceritanya capek kita dengerinnya? Saya melulu. Ketemu cerita 45 menit, 43 menit, saya. Kita bilang, mau respon, mau ngomong nggak bisa, cuma bisa, udah saya. Capek toh? Kalau orang cerita saya terus tinggal pergi, saudara. Dia sedang membesar-besarkan dirinya, capek. Dia lupa dia ini ciptaan. Nafasnya pagi itu pun kalau Tuhan nggak percayakan, nggak tiupkan, dia nggak punya nafas loh, saudara. Ada yang punya masalah jantung. Saya ini periksa dokter jantung. Sejak itu mungkin secara psikis ya, kok jadi suka sesek gitu loh rasanya. Dulu saya nggak pernah kepikir jantungan toh. Tapi begitu ke dokter jantung, ya ini gini. Kok jadi rasanya usah. Ya, ketakutanmu, pikiranmu itu jahat loh. Lebih jahat dari penyakit bener loh. Ya. Saya kadang-kadang ya, suka ngeluh nggak? Yang dikeluhin siapa lagi kalau bukan penolong yang sepadan. Harus siap terima baiknya dan tidak baiknya yang lebih banyak. Aku kok jadi sering hosah.
perasaan gitu. Kamu nggak ngerasain. Aku biasanya main sama anjing lari-lari, nggak ngos-ngosan. Ini kok ngos-ngosan. Saya lupa, tak sok lincah. Saudara, benar saudara. Saya itu kadang-kadang ya iseng tuh lihat di video gitu ya. K-pop gitu tuh. Gitu gua juga bisa. Nggak bisa saudara sekarang. Dulu saya itu kalau aerobik saya jago ngikutin, ya pasti bisa gitu, gini gitu. Sekarang mau ngikutin itu nggak bisa, salah melulu dan yang pasti menggeh, saudara. Lupa, umur tidak bisa dilawan, saudara. Ya, kita tubuh tua tapi jiwanya muda, iya jiwanya muda, tapi onderdilmu tua. Ya toh, nafsu besar tenaga kurang toh ya. Pastinya mau masih lincah-lincah nggak bisa saudara. Karena itu manfaatkan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Harinya itu bisa dihitung. Agar kami beroleh hati. Bagus Pak, itu yang tua-tua mesti sering nyanyikan itu. Enak aja. Yang muda juga sama. Saudara lihat iklan. 30, 20 juga banyak yang check out sekarang. Apalagi kalau gaya hidupnya nggak karu-karuan. Ya. Oke. Ingat ya, pertumbuhan iman, spiritual growth, ya, bukan berapa pinter kita tentang firman. Berapa ngerti kita tentang firman, bukan hanya itu. Berapa fasih kita membagi firman, no. Tapi berapa banyak Kristus, firman yang nyata teraplikasi, termanifestasi dari hidup kita sehari-hari. Itulah yang membuat kita bertumbuh secara rohani. Artinya preach your life, khotbahkan hidupmu. Ingat, kita sering gampang, khotbahkan hidupmu, gampang. Tapi ingat, khotbahkan hidup itu harus CNC. Apa CNC? Konsisten dan confident. Saudara mengkhotbahkan hidup kita itu harus konsisten. Ya, tadi saya katakan inkonsistensi dari seorang Kristen yang membuat iblis punya celah untuk menggocoh kita. Konsisten, tidak berubah-ubah, bukan moody, firm apapun situasi dan kondisinya. Ya. Dan confident, saudara harus percaya diri. Ya. Yakin, pasti, tidak bisa diprovokasi. Ingat loh, sang provokator itu tidak pernah berhenti memprovokasi saudara dan saya. Ya. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarilah dan berjagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang bisa ditelannya. Ya. Dia nggak pernah berhenti. Iblis nggak pernah cuti. Iblis nggak punya hari libur. Ya. Provokasi, intimidasi dengan kebohongannya. Melalui spiritual maturity kita, ya, pasti kita akan hasilkan buah, ya, yaitu jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Hidup kita bukan jadi batu sandungan. Saudara, ya, kalau kita konsisten, confident menjalankan perintah Allah, menjalankan firman Allah, hidup kita tidak jadi batu sandungan. Hidup kita akan menjadi batu pijakan untuk orang ketemu, batu penjuru, yaitu Yesus sendiri. Ya, yang akan, ya, ingat, Yesus itu bukan hanya dikatakan batu penjuru, tapi dia adalah sang terang. Yohanes 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Ini kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Orang yang ikut Yesus mempunyai terang hidup. Orang yang ikut Yesus artinya menjadikan Yesus sebagai gurunya, digugu dan ditiru. Melalui apa? Yesus sudah enggak ada bersama kita. Melalui firman-Nya. Firman jadi pelita dari hidup kita.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pertanyaannya, apakah sampai hari ini firman masih jadi pelita hidup kita? Pelita itu menerangi sehingga kita bisa lihat jalan yang ditunjukkan Yesus. Saudara, ingat spiritual growth bisa gampang dikenali dari buahnya aja. Matius 12 ayat 33. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal, jika pohon itu baik, buahnya juga akan baik. Atau jika pohon itu tidak baik, buahnya juga tidak akan baik. Mari saudara, sebelum tahun berakhir, periksalah spiritual growth kita. Kesehatan pertumbuhan rohani kita. Tadi saya katakan semuanya kita dalam aspek hidup pengen improve. Ya, kesejahteraan kita improve, pengetahuan kita improve, semuanya mau improve. Kenapa spiritual growth kita tetap ada di dalam stage, dalam level pertama kita kenal Dia dan tidak pernah bertumbuh. Siapa bilang nggak bertumbuh? Saudara masing-masing yang bisa ngecek. Yang paling tahu ada pertumbuhan atau nggak ada pertumbuhan dalam kehidupan spiritual adalah kita sendiri. Karena itu grow yang pertama, harus ada perubahan. Ya, Roma 12 ayat 2 dikatakan harus alami pembaruan budi, sudut pandang yang diubahkan. Perubahan yang pertama tentunya perubahan status. Ya. Saudara tidak terus-terusan jadi orang tebusan yang pasif. Aku sudah ditebus, aku sudah selamat, aku jadi anak Tuhan. Ya toh. Hidupku jadi jalan tol, enak, mulus. Kang tol dateng, gak perlu ngejar, dikejar berkat. Lah kok enak men? Firman Tuhan katakan gak kerja jangan makan. Kita tetap bekerja, giat di ladangnya, tapi diberkati Tuhan karena kita mengikuti, menjadikan firman sebagai pelita hidup kita. Ya, jangan cuma pasif, tapi harus aktif. Menjadi murid Yesus yang mengikuti meneladani Kristus. Dan pada waktunya saudara akan dipercayai untuk memuridkan. Seorang murid, goalnya cuma satu, keserupaan dengan gurunya. Ya. Dan Yesus itu beda dengan manusia dunia. Kalau saudara nonton film silat, ada 10 jurus yang gurunya tahu, diajarkan ke muridnya yang paling dia kasih, paling dia percaya pun berapa? 1 sadis, 9. 1 harus tetap disimpan. Kalau murid yang percaya yang sudah 9 kemampuannya 90% kurang ajar, tak keluarkan jurus terakhir, jeder. Tetap dia eng-ing-eng, muridnya keok. Itu dunia. Yesus katakan, kamu bisa lakukan lebih dari aku loh. Yesus mau ya kita lakukan lebih dari Dia. Kemurahannya, semuanya lebih dari Dia. Yang kedua, change priority. Kalau dulu fokus untuk yang sementara. Ya. Sekarang untuk yang kekal. Jangan yang sementara terus. Apalagi kalau dilakukan yang sementara pun dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Saudara, ingat, hidup ini adalah kesempatan loh. Ya, untuk kita berubah, untuk kita menjadi dewasa rohani. Sebab yang dia masuk sebagai perjamuan kawin anak domba sebagai mempelai pasti yang dewasa. Bukan yang anak-anak tidak berdewasa. Perubahan prioritas. Ya. Yang ketiga adalah perubahan fokusnya. Bukan me, tapi Dia di dalam aku. Bukan aku, tapi Dia di dalam aku. Yesus di dalam aku. Yesus yang memampukan aku. Yesus hikmat Yesus yang menuntunku. Saudara, semuanya tentang Dia. Bukan lagi tentang kita. Itu orang yang bertumbuh dewasa.
Kalau masih mi, saudara, tanpa sadar kita seringkali mencari pengakuan dari manusia. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23 artinya, saudara lakukan apapun kalau bilang untuk Tuhan, tidak dihargai manusia, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan oke. Saudara, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya. Saya suka cita sekali, bertahun-tahun kita mendekor gereja. Ini indah enggak? Artsy enggak? Ini bukan saya yang ngerjain, saudara. Saudara-saudara kita, ya, anak-anak OP itu yang bantu. Saya cuma katakan, yuk jangan rata, naik turun gini-gini, dan jadi. Pohon Natal saya cuma kasih gambaran sedikit, jadi. Kenapa? Karena digugu dan ditiru. Dia dengar apa gurunya masuk pada saat one day dipercaya untuk lakukan. Karena ada di sini, tinggal dikeluarkan. Saudara, kita menyimak firman itu harus seperti itu. One day kau akan lakukan, one day kau akan punya kesempatan untuk mendemonstrasikan. Saudara, yang terakhir tentunya menghasilkan buah. Dari buahnya kita akan dikenali. Saudara, yang paling gampang buah itu dari apa? Dari hidup kita sendiri, dari keluargamu. Jadi orang tua lakukan kesalahan banyak. Karena saya belum pernah jadi orang tua sebelumnya. Saya menerima banyak values, nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua saya. Mereka pun juga lagi belajar jadi orang tua kan. Ada kesalahan, ada kekurangan. Masuk ke saya terima. Nah, kita harus menyaring nilai-nilai yang tidak benar, nilai-nilai yang kurang pas, jangan kita pass it to our kids. Disaring, saudara. Disaring. Lah nyaringnya tahu benar nggak benar dari mana? Truth word of God, kebenaran firman aja. Apa kata firman, bukan apa kata orang banyak. Apa kata orang sedunia, umumnya, oh enggak. Apa kata firman tentang hal itu? Itu yang membuat kita bisa menyaring dan benar dan melanjutkan kepada yang benar. Karena itu ada family values yang enggak benar tapi terus dari generasi ada terus. Saudara, banyak sekali. Dari generasi punya family values yang enggak betul tapi terus enggak putus. Karena kita sebagai orang yang sudah ditebus, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, tidak mau nyaring dan tetap, ya, alasannya respect. Mamah, papa dulu ngajarnya begini. Ya, mereka juga nggak tahu. Mereka diajari salah dari orang tuanya. Nah, kenapa kita mau meneruskan kesalahan yang ada? Hal-hal kecil banyak sekali dalam hidup kita sehari-hari. Ya, apalagi yang berkaitan dengan tahayul. Ya, jangan dilanjutkan, saudara. Kita orang Kristen nggak tahayul-tahayulan. Ya. Siapa yang mau dikasih 13 juta atau 12 juta? Pilih yang mana? 12, 13? 13 angka sial loh. Rugi, beda 1 juta. Bisa makan bakso 40 porsi, saudara. Iya kan? Maksud saya itu begini, hal-hal kecil yang dia tidak perlu, apa kata firman, kembali. Firman ini bukan cuma untuk, ya, firman itu sangat applicable dan sangat live. Hidup dalam hidup sehari-hari, firman itu bisa diaplikasikan. Saya juga, ya, dulu kalau mau makan mangga itu tunggu jam 11. Kalau belum jam 11 makan mangga, sakit perut. Jadi jam 10 seperempat, mangga, peso, piring, dah tak siapkan nungguin. Jam 11 baru boleh ngupas gitu ya. Nah sekarang saya pagi-pagi sudah tua gini, jam 6 sarapan mangga juga sehat, nggak sakit perut. Saudara. Ya, ini lucu-lucuan aja, tapi maksudnya hal-hal kecil kayak gini jangan diikutin lah. Ya. Lewat kuburan, numpang lewat. Oh
mayat, orang mati sudah jadi debu, numpang lewat kan diketawain sama tuyulnya, saudara. Ya tuh, blow on banget nih. Ya. Saudara, ya banyak hal dalam hidup kita. Kristen-Kristen gini, sebab hal-hal gini kalau dilihat orang yang belum percaya, kita jadi batu sandungan, saudara. Itu Kristen tapi juga tuh, itu mau mantu juga pakai hari itu, hitung harinya. Ya kalau mau paling istimewa ya cari bikin hari baru. Repot toh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semua nggak ada yang baik. Bikin hari baru, hari apa saya nggak tahu namanya. Semua hari diciptakan Tuhan, semua hari-hari yang baik. Ya. Sejauh engkau berjalan bersama Tuhan, hari itu adalah hari terbaik. Karena hari itu hari kesempatan engkau masih menikmati nafas hidup. Hari kesempatan kalau engkau masih bisa praktek firman. Hari kesempatan engkau untuk bisa menjadi berkat. Hari kesempatan engkau untuk bertumbuh secara rohani. Sebab kalau tugas game over, you nggak punya kesempatan untuk bertumbuh lagi. Saudara, bertumbuhlah selagi masih ada waktu. Satu ayat terakhir. Matius 24 ayat 46 dan 47. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Di dalam Matius 25 ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara kecil dan akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini bicara tentang perumpamaan tentang talenta. Yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Rewardnya sama. Karena dia lakukan dengan baik, karena dia memultiplikasikan, menumbuhkan apa yang Tuhan percayakan. Tapi yang tidak bertumbuh, yang menyembunyikannya, ini bicara ya iman yang bantet. Dikatakan di ayat yang ke-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara dan saya ini sudah jadi orang tebusan yang bertumbuh jadi murid. Sekarang saatnya untuk jadi pemurid. Ya, memberitakan kabar baik, keselamatan di dalam Kristus. Supaya kita bertumbuh secara rohani. Supaya prioritas kita juga berubah, tidak ngejar yang sementara, tapi mengejar yang kekekalan. Tidak menyelesaikan yang sementara sampai kita puas. Baru kita mau lakukan yang bernilai kekal. Iya kalau waktunya masih ada. Ya, selagi kesempatan masih ada, lakukanlah bagian kita. Fokus kita bukan lagi kepada diri sendiri, tapi Dia di dalam kita. Supaya hidup kita betul-betul berbuah bagi kerajaan surga. Ingat, hidup ini adalah kesempatan. Berapa umurmu? Tuhan kasih kesempatan. Saya 69, sekian. Sudah dikasih kesempatan begitu banyak loh saudara. Sudah menghasilkan apa? Bertumbuh enggak? Yuk, periksa diri. Miliki kerendahan hati. Benar Tuhan, aku bantet masih di situ-situ terus. Kesempatan yang ada untuk kita bertumbuh sebelum tahun berakhir. Orang yang bertumbuh pasti menghasilkan buah. Orang yang dewasa pasti menghasilkan buah. Ya, kesempatan yang diberikan jangan disia-siakan. Ya, anytime kalau kita ini bertumbuh secara rohani, anytime ketemu Tuhan kita tidak takut. Ditanya, saya bilang Tuhan, aku sudah bawa jiwa untuk kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih.
Menjelang akhir tahun ini kami masih diingatkan kembali bahwa setiap kami harus bertumbuh secara rohani. Kami menghendaki pertumbuhan dalam setiap aspek hidup kami. Kami mau improvement dalam setiap hidup kami. Tapi kami melupakan yang paling utama sebagai ciptaan baru dalam Kristus, yaitu pertumbuhan rohani. Sebab pertumbuhan rohani yang membuat kami mampu menghasilkan buah bagi kerajaan sorga. Siang ini biarlah Roh Kudus masih terus bekerja, mengingatkan, memberikan dorongan semangat untuk kembali periksa diri, supaya kami didapati menjadi orang-orang yang bertumbuh secara rohani dan pasti menghasilkan buah jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Satu tindakan kami yang paling sederhana sebelum akhir tahun ini 2024 ini, pasti Allah turut bekerja dan satu jiwa akan dimenangkan bagi kerajaan surga. Meteraikan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami untuk praktek firman, supaya kami menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa rohani. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang menerima firman dan siap menghidupinya, mari bersama katakan, amin.